Ya, memang setiap daerah itu kadang punya ciri khas ya, Iya. punya jati diri tentang kesenian. Sebenarnya kalau di Sadodadi itu dulu malah kesenian awalnya itu serandul. Ya, tapi para sesepuh dulu yang mula-mula dulu itu mengibarkan tentang kesenian serandul itu kan sudah sido ya. Terus regenerasinya putus. Nah ini regenerasinya putus. Meskipun sempat tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Kalau tidak 21, 20 itu saya pernah diminta untuk dari kelurahan untuk kembali membangkitkan kesenian serandul, dan itu sempat eh, dari TVRI Jogja. Nah itu pementasannya di kelurahan waktu itu. Itu senandul itu gimana, Pak? Kesenian serandul itu ya karena mungkin sekarang kalau kesenian serandul itu kan mengambil cerita Menak Panji Asmoro Bangun, sehingga gerakan tarinya tidak seluas selembut kalau tari-tari tradisional. Nah, tariannya kayak orang wayang golek, nengoknya juga nah seperti ini. Agak ada fakta. Geraknya juga gini, kalau kalau tari Jawa kan, nah ini kan, nah itu bedanya di situ. Sehingga eh, tapi dulu simbah-simbah yang dulu itu terjadi miskomunikasi antara tari serandul dan tari krumpiung. Krumpiung dek entek entek entek. Nah, sehingga serandul dan krumpiung tidak ada bedanya. Sehingga saya sebagai pelaku seni kalau mau meneruskan ini terjadi, nah dulu saya diajarinya seperti ini. Nah, sehingga susahnya di situ. Makanya kalau di Sadodadi sekarang untuk tari tradisi yang memang itu jadi ciri khasnya saat ini tidak ada. Sehingga kalau yang ada sekarang kesenian tradisi Jawa, bukan tradisinya Sadodadi sendiri. Ya, tradisi Jawa dari karawitan, tari, pewayangan, terus ketoprak. Nah, hasilnya sekarang sudah yang kalau itu kan udah kayak menasional ya. Nah, tapi kalau serandul itu hanya tinggal beberapa daerah yang masih ada. Karena memang susahnya di gerakan. Sehingga ya itu tadi saya sampaikan, dulu sama simbah ini saya diajarinya seperti ini, pas kita mau merubah mereka tidak mau. Nah, itu. Kalau memulai secara instan ya Mas ya, secara instan itu mungkin kalau darah seni mengalir dari bapak, kakek, ibu saya, itu memang semuanya kebetulan keluarga seni. Cuma kalau saya intent untuk kegiatan saya bersama dengan anak-anak itu di kampung di maksudnya di Sadodadi itu 2014. Tapi sebelumnya itu saya intentnya di luar jadi pengamen. Maksudnya pengamen kan kita ikut grup sana, grup sana, grup sana kan kita masih berkelana ya, saya mengembara dengan tokoh-tokoh seni gini-gini. Tapi begitu di 2014 saya intent untuk berkiprah di kelurahan. Benar-benar terjun di Ya, kelurahan itu ya. mulainya di situ dan sampai sekarang. Kalau berkesenian itu saya ingat sekali, saya waktu masih kecil belum sekolah aja sering diajak bapak saya, Suwargi, bapak almarhum bapak saya sebagai pemain ketoprak tobok kalau zaman dulu. Jadi di sawah disewa terus pakai panggung digedek atau diputeri pakai gedek. Itu saya masih kecil masih ingat diajak ke sana ke sana ke sana naik sepeda, sehingga saya senangnya mulai senang sebenarnya sudah dari kecil. Cuma mungkin karena kita masih anak-anak, jadi kita kadang masih mencari jati diri, masih belum fokus dan sebagainya. Tapi begitu saya fokus berkesenian, ya akhirnya mengalir. Kalau yang sering dipentaskan akhir-akhir ini ya Mas ya, di Sadodadi itu karawitan. Kalau pedalangan dulu ada, tapi sudah jarang ya, mungkin hanya 1 tahun sekali, bahkan sampai pernah berapa tahun baru ada. Tapi kalau kutuk
Kelurahan Sabodadi itu masuk ke Kelurahan Mandiri Budaya. Itu setiap tahunnya kan ada 2 event dari Dinas Kebudayaan Provinsi. 1 itu Selasa Wagen, 2 itu gelar potensi. Jadi penampilan setiap kelurahan Mandiri Budaya maupun kelurahan atau desa budaya itu selalu mengirimkan kontingen, dan kebetulan dari tahun kemarin, tahun ini 2025, 24, terus 2023, 21 itu kebetulan saya yang diminta untuk menggarap. Nah, sehingga karena saya yang diminta untuk diberi mandat untuk menggarap pementasan, saya mengambil muatan lokal di Sabdodadi. Jadi contoh di Sabdodadi ada Belik Patetan Kamulyan yang di Bangeran. Ya, itu sudah saya buat drama tari tahun 2018. Terus kita buat lagi di tahun 2024. Terus saya membuat 2018 juga saya mewakili kelurahan itu ikut festival upacara adat. Nah, mewakili kelurahan di tingkat kabupaten. Saya mengangkat cerita Watu Kenteng dan Watu Rumpang, yaitu posisi Batu Kenteng dan Batu Rumpangnya ada di Pedukuhan Katideso. Menurut cerita waktu saya kecil saya juga sempat melihat sendiri. Watu Rumpang itu saat ini ada di sini karena dekat sekolah SD. Besok saya bermain dengan teman-teman di lokasi yang kemarin ada sudah tidak ada. Kita cari sudah di sana. Nah, setelah ketemu di sana, lusa kita main lagi, itu sudah nggak ada lagi. Pindah lagi. Berpindah-pindah. Ya. Terus kalau Watu Kentengnya itu ada di tengah sawah. Di tengah sawah di antara pematang. Pas pematang seperti ini ya, pertigaan lah kalau bahasa Jawa nih. Pematangnya ada Watu Kenteng. Itu dulunya yaitu saya dikatakan itu apa ya, percaya nggak percayalah, ada seorang yang namanya Harjo Suwito. Itu kalau ada satu petani yang tidak melaksanakan upacara tradisi wiwitan, Mbah Harjo Suwito kesurupan. Nanti sembuhnya kalau dibawa kedua batu itu. Nah, itu ada anehnya, dan itu saya angkat cerita dalam sebuah festival upacara adat. Alhamdulillah juara 3. Tuh, terus kemarin di Selasa Wagen 2025 ini saya garap lagi, tapi dalam bentuk kreasi tari, sendera tari, sehingga dalam bentuk sebuah tarian nanti dengan ada sesaji dan sebagainya itu di teras Malioboro 1. Kalau di Sabdodadi mungkin yang sekarang sering dipentaskan mungkin untuk event-event seperti itu, kebetulan saya dan istri saya itu yang selalu diberi mandat. Saya jujur ya, saya jujur aja. Kalau yang ikonik itu tadi kan saya sudah menyampaikan Serandul itu ya. Iya, tapi ya itu tadi penerusnya tidak ada. Terus kalau kita mau melanjutkan sesuai dengan apa yang kita tahu, itu para pelaku yang lama itu mau kita angkat, dulunya seperti ini sehingga ya itu memang gimana ya Mas, sekarang mungkin secara kalau mungkin dulu memang penyampaian seperti itu, bahkan kalau dulu kostum pun ya hanya pakaian warna putih, pakai jalik, penerangan dengan lampu oncor, dikasih tiang ada 3 lampu dan sebagainya. Itu memang tradisinya dulu seperti itu Mas. Jadi kalau serandul itu kalau dulu yang dulu itu di saat kala kita panen, nanti ada situ ada sesaji tumpeng, ada dari sayuran dan sebagainya. Nah itu memang dulunya seperti itu, sehingga untuk kita mengucapkan rasa syukur melalui, sehingga kalau dulu kan sepi sehingga hanya dengan dan yang penting joget nah itu. Tapi kalau dari secara sesuai apa ya Mas ya, akademisi. Nah kalau secara akademisinya tarian serandul itu tarinya tari menak seperti wayang golek. Nah itu sehingga kalau kita mau berubah, kalau sudah
saya nggak mau tuh mas, misalkan mau saya paksakan nanti malah jadinya kan itu. Jadi kalau secara ikonik saat ini saya tidak bisa menjelaskan bahwasanya di satu tadi ada kelompoknya, mungkin ya, kelompok yang masih sekarang agak muda ada beberapa, tapi untuk kegiatan rutin ada latihan misalkan 1 bulan sekali, pementasan dalam 1 tahun sekali, itu memang tidak ada. Terakhir pementasan yaitu tadi kami tahun 2020 ya, itu lupa saya mana, yang jelas pementasannya di Kelurahan Satu, berarti waktu pas mau ada pilkada ya, tapi jauh beberapa bulan sebelum pilkada dan lupa itu. Terus terakhir itu pementasan dari kami. Kalau tentang Butari ngendikake angklung, hadroh, itu sebenarnya di sini itu kan saya bukan asli orang sini ya. Yang asli orang sini kan istri. Tapi satu kelurahan. Sini Pedukuhan Manding, saya Pedukuhannya kan Beso. Dulu saya di sana mendirikan sebuah sanggar namanya Sanggar Seni Candrika Adhikara. Istri mendirikan sanggar tari nuansa tradisi. Oh, depan itu ya, Mas? Ya, antara istri dan didik ketemu, akhirnya kolaborasi. Akhirnya seperti itu, sehingga di sini dulu apa-apa istri yang mau kegiatan apapun. Dan saya di kampung sana, ya setelah kami kolaborasi, akhirnya di sini saya dengan situ sering ngobrol. Akhirnya saya mengadakan kegiatan untuk ibu-ibu itu hadroh. Bisa dikatakan hadroh, bisa dikatakan kalau hadroh itu kan ya kita juga pakai jimbe dan sebagainya. Tapi ini kayak kita lebih ke kayak Jawa Baratan apa tuh? Marawis. Nah, lebih ke marawisnya kita. Saya memulai tahun 2020 ya. 2020. Mulai di sini 2020 ibu-ibu latihan marawis, terus angklung. Karena kebetulan saya juga di luar mengajar angklung anak-anak teman-teman ya, bukan anak-anak, karena udah usianya ada yang 30-an ke atas. Itu akhirnya saya juga cari referensi seperti apa angklung itu. Ternyata angklung itu kan bagus sekali mas untuk terapi, baik ke dari anak-anak, remaja sampai ke lansia. Nah akhirnya setelah saya ngobrol-ngobrol dengan istri, oh ibu-ibu yang lansia kita giatkan dengan angklung. Kebetulan saya ada alat, akhirnya kita mulai latihan dengan angklung itu, karena angklung itu antara motoriknya itu kan sederhana, kan bisa seimbang mas, otak kanan otak kiri, terutama dirijennya. Karena dirijen kan harus memberikan aba-aba, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau sekarang mas, wah sekarang itu perang ya, perang budaya, perang etnis budaya ya. Karena jujur saya meskipun ibaratnya saya kalau dibanding mas-masnya ini kan saya termasuk keluaran lama ya. Keluaran lama mungkin limited edition. Nah, mungkin kalau seusia yang kami itu kesenian tradisi itu sangat senang banget. Tapi kadang kita memang untuk menarik perhatian anak-anak mencintai budaya kita itu memang sekarang kalahnya dengan ini. Makanya saya kenapa dengan istri saya itu untuk mendirikan sanggar ini, kita bukan mengarah ke anak-anak usia dewasa, tapi dari anak usia dini. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Meskipun kalau ada yang sudah kuliah setelah latihan di sini, terus dia udah kuliah tapi tetap pengen mengembangkan, kita tetap silakan, malah nanti kita beri pengalaman dia menjadi pengajar. Ada beberapa itu ya, itu kalau yang di ibarat kata kita itu meluluskan anak dari sanggar ini sudah, kalau Ani itu sudah itu ya Bu ya. Ani itu bahkan sudah ada yang sudah S1 di UNJ jurusan bahasa daerah sastra.
di FBS. Nah, itu banyak. Jadi kalau usia kita dulunya semuanya dari kecil-kecil, tapi sekarang anak-anak itu sudah berkembang, bahkan ada yang murid dulu di sini sudah jadi pengajar. Nah, tuh murid saya di Karawitan sekarang udah kuliah di UNJ. Dulu meskipun begitu lulus SMP saya arahkan masuk SMKI. Nah, kan seperti itu. Mungkin dari itu mereka banyak tertarik. Kalau melihat awalnya Mas Yo, kita ibaratnya tantangan berat, Mas. Ya, dengan anak-anak kita harus merubah pola pikir, pola sikapnya, pola tindaknya anak itu bagaimana. Itu memang awal agak kita ibarat kata ini besi kaku mau kita bekokkan gimana caranya, harus dilus-lus, dipanasin. Nah, memang seperti itu. Kalau seusia mas-masnya ini sebenarnya punya, kalau dengan kesenian tradisional mungkin dari mas-masnya dari berbagai daerah ya, mungkin masnya daerah Jawa. Iya benar. Nah, kalau masnya ini jadi yang bukan Jawa Jogja, Jawa Tengah dan Jogja itu mas-masnya ini ya, masnya Jakarta. nah, itu kan udah bukan Jawa Tengah. Mas ini marketnya lebih nganu lagi. Ya, itu kan di daerah panjenengan semua, daerah masing-masing kan ada kesenian etnik, ya toh. Nah, kalau di Jakarta itu Renong, iya Betawi masuk Jakarta masuk, ya masuk Betawi. Nah, apa pun mas? Gambang Kromong itu dan sebagainya. Ini angklung aslinya Jawa Barat, tapi sekarang angklung itu kan sudah di Dinas Kebudayaan Provinsi pun juga dipersilahkan. Sekarang kita lihat jenengan sebagai orang Jawa Barat, angklung dari Jawa Barat, kok angklung dipelajari di Yogyakarta tingkat TK dan SD. Senang toh mas? Saya juga senang. Kalau mungkin teman-teman yang dari Sumatera, dari mana mau mempelajari kesenian Jawa, kita juga senang. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana saling komunikasi, saling mendukung. Dan saya yakin masnya, aku sudah nanti misalkan punya keinginan aku mau menetap di Jogja, aku tak belajar seni Jawa, monggo, kan kita bahagia. Ya. Nah, masnya aslinya kan Jawa Timur. Nah, ini Tulungagung, Nganjuk. Jawa Timur tuh gudang kesenian. Jawa Timur tuh dari reok, terus jadilan apa mas itu, jaranan, dan sebagainya itu banyak banget kalau di Jawa Timur. Kalau di Jogja ya cuma reoknya reok wayang, jadilan, Karawitan, ketoprak, dalang. Ketoprak itu teater tradisi ya. Itu mas, saya seneng mas masnya. Kalau saya ya mau pengayakannya memang dari itu. Jadi karena saya ingin mengadakan kegiatan seni dan budaya itu sebagai edukasi sejak usia dini. Edukasi sejak usia dini. Dan kalau mau membuat anak itu tertarik, sebenarnya gampang mas. Cuma tinggal kita mampu dan tidak. Sekarang misalkan mas-mase ini tak ajak nabuh gamelan uyon-uyon khas Yogyakarta, emang ngantuk. Ya enggak ngantuk, tapi bagaimana kita mengajak anak itu senang dulu. Kita dipikirkan ya kreasi dulu yang menyenangkan. Iya, jadi kita bikin seperti itu kemasannya. Nah, setelah itu baru pelan-pelan kita masukkan dasar karawitan. Misalkan dasar pertama itu lancaran. Setelah lancaran kita kolaborasi dengan lagu-lagu yang terus masuk ke ladrang, ketawang, terus sebagainya, tingkatannya semakin tinggi. Jadi benar-benar step by step. Iya, maksudnya dulunya saya waktu di rumah sana juga saya memulainya ya lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak. Terus kita iringannya itu seperti ini, kita kemas, kita garap. Jadi apa ya Mas Dani? Kalau kita komposisi lagi, ya, iringannya kita bikin komposisi lagi yang lebih menarik anak. Ada tantangannya tapi anak senang.
akhirnya mereka seneng dulu akhirnya jadi seneng Mas. Kalau sudah seneng kita pelan-pelan kita masukkan ke klasiknya, iringnya seperti itu. Iya, jadi kita mau membawanya ibarat kita mau ke Malioboro, dari sini dari Manding mau ke Malioboro, Manding ke utara terus bisa, tapi kenapa harus belok ke barat dulu, akhirnya lewat jalan Batul juga apa-apa, yang penting nanti sampai Malioboro. Memang harus pelan-pelan.